Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sampai kepada ayat surat Hud, ayat yang ke-92. Kemarin kita taksinnya, membacanya sampai sini. Kita akan sedikit melanjutkan taksin kita sampai ayat 101 insyaallah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Wa ya سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. Kita ulang dari sini. Birahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرى
أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد Dibiasakan qalqalahnya dibaca nih biar terbiasa. Kalau nggak pernah dilatih ya nggak akan pernah bisa. Biroshid, begitu cara membacanya. Maka يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من أنباء القرى نقصه عليك jangan ditengungkan di sini. Kanya juga jangan dipanjangkan. Saya ulangi. Zalika min yang dengung di amnya, ya, minnya jangan didengungkan. Zalika min amba'il Qur'an qussuhu alaik. Minha qa'imatun wa khasid. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك
وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خالدين فيها
fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Banyak yang kanya dipanjangkan, jangan dipanjangkan kanya. Satu ketukan saja. Rabbaka. Nah, berhenti kalau jangan Rabbaka malah salah. Apa-apa, yang penting harus sering berlatih memang ya. Kalau nggak sering berlatih, mboten sakit-sakit. Monggo, ini sering saya sampaikan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk membaca Quran dengan tartil. Warrattil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh kita, oleh Allah melalui Rasulnya, melalui para ulama salafus salih yang mengajarkan kepada kita agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Akan tetapi ya kita tidaklah diberi tanggung jawab kecuali dengan kemampuan kita. Akan tetapi sekali lagi ya kita semuanya diberi mulut pada baik, telinga sami mawon akal, otak, hati semuanya sama. Berarti kalau ada yang bisa berarti kita juga harus bisa. Itu penyemangat kita agar kita bersemangat. Kalau tidak ada semangat, kalau tidak pernah mau berusaha untuk bisa, tidak akan mungkin bisa. Itu kenapa kita banyak di antara kita yang tidak pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hanya itu sebenarnya, ora gelem, tidak mantap dalam mempelajarinya. Tapi kalau bersungguh-sungguh insya Allah semuanya tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang sulit. Hanya memang ada orang yang cepat bisa, ada yang orang bisa-bisa. Tergantung modalnya, modal dasarnya. Tapi insya Allah semuanya akan bisa. Jemaah rahimakumullah, kita masuki akhir daripada surat Hud. Kemarin sudah kami sampaikan tentang kabar tentang negeri Madyan, ya, yang diutus oleh Allah nabi mereka yang bernama sinten? Shu'aib. Ya, Shu'aib mendakwahkan kepada negeri Madyan. Nabi Shu'aib itu nanti akan menjadi mertuanya Nabi Musa. Nabi Shu'aib itu mempunyai 2 orang putri. Nanti di surat yang lain akan diceritakan bagaimana kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan kedua anak putri daripada Nabi Shu'aib di negeri Madyan ini. Di negeri Madyan sebenarnya negeri yang makmur, negeri yang banyak orang-orang yang kaya, mereka berbisnis, berdagang, berniaga. Akan tetapi mereka banyak di antara mereka yang menyembah selain kepada Allah, dan mereka semuanya melakukan kecurangan-kecurangan di dalam melakukan perniagaan, sehingga Nabi Shu'aib ini diutus oleh Allah untuk mengembalikan akidah yang pertama, karena dakwah Rasul semuanya adalah mengembalikan kepercayaan atau akidah manusia kepada akidah yang benar sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Pada hakikatnya apa yang disuruh oleh para Rasul adalah untuk kembali menyembah Allah dengan benar. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan segala sesuatu sedikit pun juga di dalam semua hal. Itu. Ketika akidahnya sudah benar, Allah juga menurunkan aturan-aturan. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin dari zaman dahulu kala sampai hari ini.
Ya, Nabi Syuaib ini hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Dia sudah mengenal ini, sudah mengenal perniagaan yang bercampur dengan riba, mengurangi takaran timbangan. Ini sudah warisan dari zaman dahulu kala. Dan itu sudah diperingatkan oleh Allah melalui Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini. Dan jamaah rahimakumullah, perlu panjenengan fahami, sebagian besar para nabi, rasul itu adalah diutus oleh Allah di kalangan keturunan Bani Israel. Makanya jangan heran kalau di Al-Quran banyak disebut ya alal kitab, ya Bani Israel, ya, karena ini memang kelompok manusia ini yang akan mempunyai pengaruh sampai hari kiamat, akan terus menghiasi sejarah dunia sampai hari ini. Ya, namanya sekarang negaranya Israel, ya, Israel dan bala tentaranya. Perlu panjangan fahaminya, namanya Amerika Serikat, Uni Eropa, itu semuanya dikuasai oleh anak keturunan dari Yakub ini. Anak keturunannya Israel, sehingga mereka canggih-canggih, ya, karena memang Bani Israel ini diberi kelebihan oleh Allah, akan tapi tidak berguna kelebihan tersebut kalau tidak digunakan di jalan Allah. Ini ya Bani Israel, adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal amin. Sesungguhnya aku sudah melebihkan kamu, hai Bani Israel, dari orang seluruhnya. Mereka cerdas-cerdas, mereka pintar-pintar, akan tetapi kepintarannya digunakan untuk apa? Untuk menteri batir. Itu seperti itu. Ya, ini. Dan kaum muslimin itu senantiasa mereka akan mengikuti Bani Israel, mengikuti ahlul kitab sampai mereka masuk ke lubang semut, ya, sarangnya kadal. Itu kita akan mengikuti, itu istilah, ya. Apapun yang dilakukan oleh Bani Israel akan kita ikuti sedikit demi sedikit. Padahal Allah sudah memerintahkan kita untuk tidak mengikuti orang-orang yang dolin, orang-orang maghdub, ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu Bani Israel dari kalangan Yahud, dan orang-orang yang sesat, yaitu Bani Israel dari kalangan Nasrani. Itu seperti itu. Akan senantiasa sampai hari kiamat akan terjadi. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, walan tardahan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan ridho kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Ini sunatullah yang harus kita sadar, ya, sehingga kita bisa berhati-hati ketika kita bermuamalah dengan mereka. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit muqaddimah, ya, untuk menerangkan siapa itu Syuaib dan nanti hubungannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa, nabinya siapa? Bani Israel. Nabi Musa, ya, semuanya ini hampir banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi dan Rasul jumlahnya kurang lebih kata Rasulullah sekitar 1200 atau 1300. Ya, hanya memang tidak diberitahukan semuanya oleh Allah. Panjenengan perlu pahami, yang namanya agama Hindu itu punya kitab yang masih otentik, ya, agama Hindu itu. Dan di dalamnya ada nubuat, ada penyampaian bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang Rasul yang namanya Nabi Muhammad, ibunya namanya Aminah, bapaknya namanya Abdullah, di kitab mereka. Ya, makanya kalau kita melihat, mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, maka kemungkinan dahulunya agama Hindu juga dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul yang diutus. Hanya saja karena waktu sudah berjalan sedemikian rupa sehingga banyak yang menyimpang. Itu yang terjadi dengan kitab-kitab terdahulu. Banyak yang disimpangkan oleh manusia dari Bani Israel ini. Ya, karena mereka memang pintar ngomong, pintar mikir, pintar segalanya.
Itu. Ya, mereka pandai bersilat lidah. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Lalu karena mereka mendustakan ya Nabi Syuaib, negeri Madian mendustakan, makanya Allah mengazab mereka dalam surat yang ke-94 dan 95. Walamma jaa amruna, ketika datang urusan kami, ya, azab maksudnya yang menimpa kepada kaum negeri Madian. Najjaina Syuaiban walladzina amanu mangahu. Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadatil ladzina zalamu, dan ditimpakan azab kepada orang-orang yang zalim dengan sayhah. Sayhah itu suara yang sangat keras. Wallahu a'lam, ya mungkin petir yang sangat keras atau apa saja. Dalam banyak ayat disebutkan ada beberapa macam azab yang digambarkan oleh Allah. Ya, terkait negeri Madian ini ada yang digambarkan sebagai awan gelap terus disertai hujan batu dan sebagainya. Itu menandakan sebuah kejadian alam yang kompleks. Ya mungkin pertamanya turun hujan lebat, angin yang sangat kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Ini digambarkan oleh Allah dalam beberapa penggalan-penggalan ayat itu seperti itu. Ya, termasuk di dalamnya ada sayhah. Ya, sayhah itu suara yang sangat keras yang membuat mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Fasbahu fi diyarihim jasimin. Ya, mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka menjadi manusia yang tinggal jasadnya saja. Ka'alam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tidak tinggal di dalamnya. Ya, karena sudah mati semuanya. Ala, ingatlah, bu'dan limadian, ya, kecelakaan bagi penduduk negeri Madian, sebagaimana kama bangidat Samud, sebagaimana yang menimpa kepada kaum Samud. Ya, sebelum ini kita sudah membahas tentang kaum Samud. Sinten nabine? Kamu tahu mboten? Kelalen kabeh, tembe pingirung suwe. Kaumnya Samud, nabinya Soleh itu, gitu. Ya. Terlanjut kepada Musa. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Makanya berurutan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kisah ini berurutan. Dari Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, ya, lalu Nabi Musa. Ini generasi yang berurutan sebenarnya, ya. Dan perlu panjenengan fahami bahwasanya orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul adalah kurang lebih satu keturunan, ya. Ana sing adine, ana sing bukan berarti nepotisme Gusti Allah nggih. Itu karena memang ya keluarga yang senantiasa baik akan dijaga oleh Allah kebaikannya. Kalau kita punya keluarga, ya kita usahakan kita jaga sedemikian juga rupa keluarga kita, agar supaya apa? Tidaklah menurunkan kecuali anak-anak atau keturunan yang solih yang akan meneruskan kita. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal agama. Kira-kira anaknya mengenal agama no, betul? Ya kemungkinan besar ya orang mengenal agama, hanya karena rahmat Allah sebagian kecil di antara mereka mendapatkan hidayah. Akan tetapi yang paling umum, ya, hukum alamnya akan terjadi. Ya, cara wong Jawa, ya kacang ora ninggal apa bro bahasanya. Lanjaran orang ninggal kacang apa kebalik. Ketika kita sudah membentuk sebuah keluarga yang beriman, ya insya Allah ya keturunan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah menjadi keturunan orang-orang yang beriman. Sehingga kita harus mempelajari ini, ya. Contoh Nabi Musa, dilalah qadarullah ketemu anak wadon, ya anaknya seorang nabi. Semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kalau kita menjaga keturunan kita yang dilalah qadarullah, anak-anak kita yang akan mendapat jodoh misalnya ya yang laki-laki mendapat perempuan salih dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Itu seperti itu, dijaga oleh Allah, benar-benar dijaga. Sebagaimana dalam surat Kahfi, ya Allah menjaga harta anak yatim yang ada dikisahkan terkait dengan Nabi Khidir. Itu. Ya, Allah benar-benar menjaga karena bapak ibunya mereka adalah orang-orang yang solih, sehingga Allah menjaga anak keturunannya. Besok di kemudian hari akan ada anak cucunya yang akan senantiasa membawa kebenaran. Ya, makanya kita jamaah kaum muslimin khususnya di Cikadu Cikole ini kita bersyukur orang-orang tua kita dulu sudah menjadi generasi yang teguh memperjuangkan agama, dan tugas kita untuk melanjutkan. Ya saya panjenengan semuanya dalam maning mati nggih. Gimana betul? Yang akan melanjutkan kita anak-anak cucu kita. Kalau kita tidak bekali dengan bekal yang kuat, agama Islam akan hilang di lingkungan kita. Kita jangan mau kalah dengan generasi pendahulu kita. Mereka melahirkan kita. Mereka melahirkan kita menjadi generasi-generasi yang tahu tentang agama Islam. Ini betul. Dan kita juga harus mewariskan kepada anak-anak kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang harus kita wasiatkan dengan teguh kepada anak-anak kita. Tapi ini tidak mudah, tidak mudah. Butuh keseriusan, butuh kesabaran. Sabar artinya senantiasa terus aja perintah sepisan orang gelem terus ngedap. Perintah gugah anake konsolat ke orang gelem misalnya sepisan tok ngedap tuh ngomongnya tuh gugah bendina padahal tambah gugah sepisan. Itu tambah gugah orang bisa. Ya. Ketika kita orang-orang tua melihat saudara-saudara kita, anak-anak kita walaupun sudah berkeluarga ya tetap ya ketika kok jauh dari masjid misalnya, ya usahakan diingatkan, senantiasa diingatkan, ya kepada para suami, para istri saling mengingatkan semuanya agar senantiasa seperti itu. Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita. Makanya senantiasa kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu agar supaya Allah menjadikan kita sebagai imam bagi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Sungguh kami sudah utus Nabi Musa dengan ayat-ayat dari kami dan sultanin mubin, dengan sultan itu kekuasaan ya, atau kekuatan bisa, atau mukjizat bisa kita artikan ya, dengan yang mubin itu yang sangat jelas, yang sangat menjelaskan bahwa Nabi Musa itu memang benar-benar seorang rasul. Karena ketika Allah memberikan mukjizat itu tidaklah mungkin bisa dimiliki oleh orang. Tidak mungkin. Berbeda dengan sihir misalnya, berbeda dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia, sama sekali di luar kemampuan manusia. Ya. Misalnya Nabi Musa bisa tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular sungguhan, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Allah yang maha segalanya. Itu namanya mukjizat seperti itu. Tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa terjadi kecuali karena kekuatan daripada Allah. Lagi misalnya untanya Nabi Soleh. Ya panjenengan masih ingat untanya Nabi Soleh itu terlahir dari batu pecah anak untane lagi meteng maning gede. Itu tidak mungkin bisa, secara akal tidak mungkin bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang maha segalanya. Lalu misalnya Nabi Musa tongkatnya membelah laut menjadi dua, laut sing gede banget dilala berubah menjadi dua ya, di sini laut, sini laut, tengah-tengahnya kosong.
Tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di sini Allah menyampaikan bi ayatina wa sultanim mubin. Ila Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dan bala tentaranya atau para pembesar-pembesarnya, termasuk di dalamnya Fir'aun itu yang terkenal adalah Korun. Ya, Korun itu hidup di masa Fir'aun. Fir'aun itu pada bahasanya rajanya, sedangkan Korun ini orang yang sangat kaya pada zaman Raja Fir'aun. Digambarkan oleh Allah kuncinya itu digotong wong bolu ora kuat. Kunci gudangnya Korun itu digotong wong bolu ora kuat. Ya, panjenengan bisa bayangkan seperti apa kuncinya. Kuncinya tok urung isine loh. Makanya sekarang kalau orang nemu harta namanya disebutkan sebagai harta karun. Ya, pada akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah di bumi. Fir'aun ditenggelamkan di laut, Korun ditenggelamkan di bumi. Itu. Fattaba'u amra Fir'aun. Mereka tetap mengikuti amru urusan, ya, ketetapan atau hukum daripada Fir'aun. Akan tetapi, ya, orang-orang ya Kitbi pada waktu itu, kita tahu Nabi Musa itu lahir di mana? Nabi Musa di Mesir, ya, di Mesir. Kenapa kok Bani Israel bisa sampai ke Mesir? Nanti di surat Yunus akan ada sejarahnya. Pertama, di surat Yusuf ya akan ada sejarah bagaimana Bani Israel itu bisa dari Palestina nyebrang ke Mesir. Mesir, lalu lahirnya Nabi Musa di Mesir, lalu diusir lagi kembali ke Palestina. Itu seperti itu sejarahnya. Ya, lalu diusir lagi, lalu mereka pada kira-kira 100 tahun ini, di belakangan tahun 40-an, mereka Bani Israel ini mengadakan gerakan yang namanya Zionis ini, ya. Orang Yahudi di mana-mana mereka balik maring Palestina. Ya, mereka mengaku bahwa itu tanah kami, sehingga mereka mencaplok negeri-negeri kaum muslimin. Itu seperti itu sejarahnya. Di Al-Qur'an sudah ada. Dan mereka akan sampai hari kiamat seperti itu. Wa ma amru Fir'aun birasyid. Tidaklah ketentuan ataupun undang-undangnya Fir'aun, ya, itu sebagai sesuatu yang benar. Segala sesuatu yang berdasarkan ketentuan yang bukan dari Allah dan Rasulnya pasti bukan sesuatu yang benar. Ya, dari segi agamanya, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, ya, undang-undang yang dipakai oleh Fir'aun sudah dalam tentu bukan sesuatu yang benar. Bahkan Fir'aun mengatakan anna rabbukumul a'la, ya, faqala ana rabbukumul a'la. Nah, Fir'aun ini berkata, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun ini mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berhak disembah. Nah, karena mereka Fir'aun merasa bahwasanya saya juga bisa mematikan orang lain, ya. Kalau saya katakan kamu mati, ya sudah mati. Itu berarti nanti akan dibunuh oleh para pegawainya Fir'aun. Lalu Allah menggambarkan keadaan Fir'aun besok di yaumul qiyamah. Yaktumu mendahului kaumuhu yaumal qiyamah fa'oradahumun nar. Nanti Fir'aun berada di depan, paling depan, di belakang pengikut-pengikutnya. Akan apa? Fa'oradahumun nar, akan digiring ini menuju ke neraka. Fir'aun itu paling ngarep. Ya, ini akan berlaku bagi kita semuanya. Panjenengan hati-hati ketika mengajarkan keburukan, berarti pengikutnya panjenengan besok berada di paling depan. Siap gerak, masuk ke neraka gerak. Itu Fir'aun digambarkan seperti itu. Lalu Allah menyampaikan babi salwirdul maurud, seburuk-buruk tempat untuk didatangi. Ya,
neraka itu digambarkan oleh Allah sebagai seburuk-buruk tempat untuk didatangi. Itu. Sedikit saya lanjutkan. Fa'utbi'u fi hadhihi la'nat wa yaumal qiyamah, dan diikuti Fir'aun, ya Fir'aun dan kaumnya, laknah pada hari kiamat. Fi hadhihi, di kehidupan dunia, laknat, dan juga laknat di yaumil qiyamah. Bi'sar riftu marfud, ya, itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan, ya, laknat fid dunya wal akhirah. Mereka diikuti, orang Fir'aun dan bala tentaranya itu dilaknat baik di dunia dan di akhirat, diberi laknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh para makhluk seluruh yang ada di muka bumi dan di langit. Semuanya mereka melaknat Fir'aun di dunia dan akhirat. Itu. Kenapa kita katakan demikian? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu mahum kuffar lahum laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha. Itu seperti itu. Sehingga orang kafir mati dalam keadaan kafir, mereka dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia, oleh semuanya, ya, melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah melanjutkan pada ayat yang 100. Zalika min amba'il qura inaqussuhu 'alaik. Demikianlah dari amba'il qura, berita-berita atau sejarah tentang negeri-negeri yang kami ceritakan, kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Minha, daripadanya negeri-negeri tersebut, qaimun, ada yang masih tersisa peninggalannya. Masih ada, ya, sangat banyak. Ya, kalau kita sedikit belajar sejarah, namanya Fir'aun, peninggalan juga ada, ya, peninggalan negeri-negeri yang lain yang diceritakan oleh Allah, sebagian masih ada, sebagian lagi wakhasid, sebagian lagi hancur, itu tidak tersisa sama sekali. Ya, ini semuanya dilakukan oleh Allah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita umat manusia. Sejarah umat manusia dari Nabi Adam sampai hari ini pasti akan terulang-ulang kembali dalam kehidupan kita. Apapun yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu pasti akan terjadi lagi pada hari ini. Dan ketika hal itu terjadi kembali, kita harus melihat, ya, kalau kita misalnya durhaka kepada Allah, ya, itu nasib kita bakal seperti Fir'aun. Kalau kita tamak terhadap harta misalnya, nasib kita akan seperti Qarun. Kalau kita curang dalam melakukan usaha kita, misalnya kita suka mengurangi takaran dan timbangan, mencampur adukan barang-barang yang halal dengan yang tidak halal, ini akan sama seperti kaumnya Nabi Syuaib. Itu seperti itu. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita misalnya mempunyai perilaku seksual yang menyimpang, ya, melakukan homoseksual misalnya, itu nasib kita akan sama dengan kaumnya Nabi Lut. Itu seperti itu. Ya, itu semuanya adalah pelajaran bagi kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih, sampai ayat yang 100. Surat Hud ini 129 kalau nggak salah. Ya, sebentar lagi insyaallah bisa kita selesaikan. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.